partai politik harus memulai dirinya dari dirinya sendiri. Ya, kita biasakan, kita tradisikan, kita bangun pencalonan itu dari dalam. Nah, bahkan punya uang pun belum tentu jadi kan gitu kan masalahnya. Kalau jalannya salah. Kalau jalannya yang salah. Maka di sini ada satu yang beringat. Jadi berpolitik itu desain kualitas, kapabilitas, integritas, juga harus punya isi tas gitu. Mas Rito, dana untuk pilkada ini itu adalah 32,8 miliar kalau nggak salah. Kalau kemudian hanya ada satu calon tunggal, pasangan calon tunggal ya kan seakan-akan ya dana itu nggak banyak manfaatnya lah bagi pilkada itu sendiri. Ya, untuk pilkada calon tunggal yang akan digelar tanggal 9 Desember nanti, kalau sampai terjadi calon tunggal, artinya dana yang disediakan untuk pilkada sebesar 32,8 miliar dan masih ada tambahan untuk APD karena dalam sisi COVID itu ada sekitar 3 miliar lebih. Itu saya kira merupakan sesuatu hal yang sia-sia kalau hanya bersifat seremonial untuk mengesahkan Gus Ipin menjadi calon bupati. Tetapi sebenarnya di undang-undang pun kan nanti kan melawan bumbung kosong kan? Iya, betul. Jadi kalau sampai istilahnya ini yang perlu dijadikan masyarakat tetap bisa melakukan pilihan terhadap bumbung kosong itu. Kalau yang menang bumbung kosong artinya juga tidak jadi. Lebih sia-sia lagi. Lebih sia-sia lagi. 32 plus 3 miliar tadi. Iya. Jadi masih bisa dilakukan, masyarakat diberikan alternatif setuju atau tidak terhadap posisi calon yang hanya tunggal ini. Jadi di surat suaranya kan juga ada pilihan nanti, memilih calon tunggal itu atau tidak memilih kan gitu. Iya. Diberikan alternatif. Ya itu sepenuhnya kita kembalikan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya kayak apa Trenggalek ke depan. Kang Rito, kita ya kayaknya memang skenario-nya memang kayaknya calon tunggal. Iya. Tapi bahwa belum calon tunggal karena masih ada kesempatan. Betul. Ya, ini kan masih berbincang-bincang menghitung kekuatan dan kecenderungan. Betul. Nah, kita tidak bisa menafikan PKS di sini. Ya. PKS dengan 6 suara, 6 kursi ya. Golkar dengan 6 kursi. Kemudian bahwa PKS juga mengusung calon yang kayaknya juga fight bertarung juga. Ya. Pak Haji Muhadi ya. Pak Haji Muhadi. Nah, menurut pandangan Anda jadi gimana dengan fenomena ini? Ya, ini tadi kan apa yang saya katakan masih sifatnya prediktif. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi termasuk berita-berita di media massa maupun media online yang terjadi akhir-akhir ini. Memang gejala calon tunggal itu nampaknya semakin menguat. Tetapi apapun sebelum itu ada pendaftaran ke KPU, itu kita tidak bisa memastikan bahwa di Trenggalek calon tunggal. Karena ruang itu masih terbuka untuk dijadikan sebagai ajang pertempuran untuk mengusung masing-masing calonnya dari partai politik. Pendaftaran terakhir 9 Agustus ya? Kalau tidak salah ya. Jadi masih ada kesempatan yang cukup banyak, cukup waktu para partai politik. Kami mendorong partai politik itu untuk bisa mempersiapkan kader terbaiknya. Siapapun partai-partai lain di luar PDI, di luar PKB itu bisa melakukan koalisi. Betul. Untuk mengusung calon terbaiknya. Karena disinilah sebenarnya fungsi partai politik akan berperan optimal untuk melakukan misi pendidikan politik. Bukan berbicara menang dan kalah. Karena tugas partai politik itu ya memang bertarung. Ikut dalam satu pemilihan. Sehingga kalau toh itu kalah pun saya yakin masyarakat akan mengapresiasi sebagai reward atas partisipasi aktifnya dalam berpolitik itu untuk pemilihan yang akan datang. Itu masyarakat mana akan melihat mana yang berperan sebagai partai politik melakukan misi pendidikan politik dan mana partai politik yang tidak melakukan misi pendidikan politiknya. Itu saya pikir penting itu. Jadi para politisi kita perlu segera kita upgrade istilahnya. Itu dari politisi menjadi negarawan.
Ada dua perbedaan yang mendasar yang membedakan karakter politisi dan negarawan. Jadi politisi itu cara berpikirnya bersifat jangka pendek. How is the future election? Bagaimana pemilihan ke depan saya terpilih atau tidak, kan hanya gitu. Tetapi kalau negarawan, cara berpikirnya itu jangka panjang. Selalu how is the future generation? Bagaimana generasi saya ke depan? Bagaimana kader politik saya ke depan? Berpikirnya seperti itu. Jadi bukan hanya berdasarkan pikiran jangka pendek, menang dan kalah. Tetapi ke depan yang harus kita dorong partai politik itu harus ikut berpartisipasi aktif. Karena disinilah tempatnya untuk melakukan media pendidikan politik bagi rakyat. Kang Rito, untuk menjadi calon bupati atau wakil bupati itu membutuhkan biaya sangat besar sekali. Salah satunya misalkan begini, untuk mendapatkan tiket, mendapatkan tiket untuk berangkat aja, kalau orang di luar struktur partai, tidak menutup kemungkinan dia kan harus melakukan mahar politik dengan partai itu agar dia diberi tiket lah untuk berangkat. Dari kacamata aturan mainnya sendiri bagaimana? Anda selaku mantan orang KPU. Ya, terkait dengan mahar politik yang mungkin terjadi dalam setiap proses pencalonan melalui jalur politik. Itu saya kira kalau partai politik itu menjalankan tugasnya melakukan pendidikan politik dengan baik, itu tidak seharusnya terjadi. Kalau toh misalnya terjadi, itu apapun namanya, mahar politik atau sedekah politik atau apapun namanya, itu sebenarnya masuk kategori money politik, yang itu tidak boleh di dalam ketentuan undang-undang, itu bisa di drop calonnya. Oh gitu. Ya, jadi tidak boleh money politik, dan itu saya kira yang akan merusak demokrasi di Indonesia itu adanya money politik. Nah, di sini sebetulnya peran Bawaslu memiliki peran yang sangat besar untuk melakukan penegakan hukum terhadap adanya indikasi praktek-praktek money politik atau mahar politik atau sedekah politik atau apapun namanya. Ini saya kira Bawaslu sekarang memiliki satu kewenangan yang sangat luar biasa untuk menegakkan adanya praktek-praktek money politik seperti itu. Nah, dalam konteks money politik yang mungkin terjadi karena baunya terdengar tetapi buktinya sangat sulit, karena kalau sudah berbicara hukum itu kan harus ada atas dasar apa, bukti apa, saksi siapa. Ini kan sangat sulit kita. Kalau tidak yang mengalami itu juga tidak bisa terjadi mendapatkan bukti-bukti. Nah, saya kira menurut saya partai politik harus memulai dirinya dari dirinya sendiri. Ya, kita biasakan, kita tradisikan, kita bangun pencalonan itu dari dalam, dari kader sendiri. Sehingga kalau kader sendiri yang sudah berproses lama di situ melalui proses kaderisasi terstruktur berjenjang berkelanjutan, dia memang sudah layak untuk ditampilkan sebagai calon pemimpin, saya kira akan diterima oleh masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Ini saya kira caranya yang harus dilakukan. Kalau cara-cara yang dilakukan itu selalu mengedepankan mahar politik atau money politik, ini yang merusak citra politik dan demokrasi di Indonesia dan menjadikan cara berpolitik berdemokrasi di Indonesia itu menjadi high cost. Karena kalau sudah ini menjadi tradisi, sebagus apapun kualitas seseorang, itu kalau tidak memiliki biaya yang besar ya sangat sulit itu untuk bisa menjadi terpilih sebagai pejabat politik. Nah, bahkan punya uang pun belum tentu jadi kan gitu kan masalahnya. Kalau jalannya yang salah. Maka di sini ada satu yang beringat. Jadi berpolitik itu desain kualitas, kapabilitas, integritas, juga harus punya isi tas yang gitu. Ini saya kira yang perlu kita jadikan acuan untuk menjadi politisi. Kita harus mulai dari dalam, bahwa kita melakukan proses kaderisasi di internal partai politik. Itu cara mengurangi money politik.
Kang Vito, terima kasih sekali waktunya ya, bisa ngobrol-ngobrol dengan kami. Menurut sekalian, tadi pembicaraan kita dengan Kang Suripto, mantan Ketua KPU Trenggalek 2 periode, atau mantan anggota KPU Trenggalek selama 16 tahun. Makanya sudah ngelontok sekali tadi, aturan-aturan KPU. Terima kasih Mbak Vito. Menurut sekalian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video kami di Baca Baca Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.